Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebentar kita mau mendengar firman Tuhan, sebelumnya mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat berkat kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Dan sebentar kalau kami ingin mendengarkan firman Tuhan, bukakan hati pikiran kami, supaya firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, dan kami boleh semakin menjadi orang-orang yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini, saya ingin membawakan firman Tuhan dengan judul Bapa yang selalu bisa diandalkan. Ayatnya saya ambil di dalam 1 Korintus yang ke-16. Ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Sekali lagi, 1 Korintus 16 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Begini firman Tuhan, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Masih menyangkut kepada anak yang hilang. Kali ini yang mau saya soroti adalah Bapa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh rasa sayang, disertai dengan ayah yang selalu mendidik, Bapa yang selalu mendidik kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah ini sebenarnya banyak sisi dan pandangan. Dari anak sulung kita bisa mengambil sesuatu, dari Bapa kita bisa mengambil sesuatu, dan dari anak bungsu banyak yang bisa kita ambil. Saya melihat hal ini dari sisi Bapa. Bapa yang kita lihat di sini adalah Bapa yang penuh dengan kasih. Bapa yang kalau di dalam firman ini dia bilang Bapanya ini kaya ya. Karena dia bisa membagikan hartanya. Kok dibilang kaya kenapa? Oh jelas, karena anaknya bisa berfoya-foya di negeri seberang. Kalau kayak kita mungkin dia orang Indonesia, dia pergi ke negeri seberang. Contohnya kayak ke Malaysia, ke Singapura, atau mungkin ke manapun juga perginya. Tapi paling tidak dia bisa berfoya-foya menghabiskan uangnya di sana. Enggak disebutkan sih berapa lama ya foya-foyanya. Tapi kalau dibilang berfoya-foya, berarti cukup lama. Berarti jelas Bapak ini adalah Bapak yang kaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang orang tua bekerja mati-matian untuk menghidupkan anaknya. Dia mengasihi anaknya, dia sayang anaknya. Apakah salah ketika kita menyayangi anak kita? Tidak. Saya melihat dari sisi tanggung jawab sang Bapa. Bagaimana sang Bapa ini bisa menjadi Bapa yang baik. Buktinya anaknya minta harta warisan. Berarti jelas Bapa ini adalah Bapa yang luar biasa. Nah, bagaimana kita bisa menjadi Bapa yang luar biasa? Bagaimana anak ini setelah berbuat salah, dia masih bisa balik kepada bapaknya. Kalau bapaknya bapak yang galak, bapak yang otoriter, bapak yang semaunya dia, saya yakin tidak ada kisah anak bungsu. Karena ketakutan. Karena banyak sekali anak-anak yang dengar bapaknya pulang aja, itu udah gemeteran. Ya, bapaknya lebih galak daripada setan mungkin. Tapi saya melihat bahwa ini anak berani pulang ke rumah bapaknya dan terbukti memang dia adalah bapak yang baik. Baik buat si sulung maupun baik buat si bungsu. Lalu bagaimana kita bisa menjadi bapak yang baik? Kita belajar keteladanan dari bapak. Bagaimana caranya? Yang pertama, seorang bapak harus bisa menjaga kesuciannya. Ya. Dia harus bisa menjaga kesuciannya. Banyak bapak tuh nggak suci. Bapak tuh kebanyakan selingkuh. Ya. Walaupun tidak dipungkiri saat ini wanita pun banyak yang berselingkuh ya, gitu. Banyak juga. Tapi karena bapak ini adalah sosok panutan paling atas. Dia kepala dan istri adalah bagian tubuh-tubuhnya dan sebagainya macamnya. Jelas ketika bapak ini nggak suci, terhampar sampai ke bawahnya pasti. Sumbernya kotor. Ya.
Banyak sekali suami-suami ini menyalahkan istri. Ketika anaknya berantakan, salah, narkoba dan sebagainya macamnya, dia salahkan istrinya. Kamu gak pernah mendidik anaknya. Kalau buat saya sebagai seorang pria dan sebagai seorang suami, di dalam rumah tangga saya bersama istri saya mendidik anak saya. Istri saya mendidik juga, tapi saya berperan lebih aktif daripada istri saya. Jadi kalau anak saya itu salah atau anak saya jalannya nggak benar, istri saya pun jalannya nggak benar, saya nggak salahkan orang lain, saya salahkan saya. Saya gagal sebagai seorang bapak yang baik, sebagai seorang suami yang baik, sebagai seorang suami yang mendidik istri dan anak saya. Saya nggak salahkan orang lain. Saya nggak salahkan istri saya yang tidak mau tunduk dan taat, tidak. Karena ketundukan dimulai dari saya sebagai seorang pria, sebagai sumbernya Allah. Kalau saya tunduk kepada Allah, saya yakin kok, istri dan anak saya pun pasti akan tunduk kepada saya. Tapi istrinya nggak mau tunduk-tunduk, dia nanduk terus. Semua ada saatnya. Saya yakin, semua ada saatnya. Kapan pergumulan kita sebagai seorang suami dan sebagai seorang bapak, sama kayak bapak si anak bungsu ini, dia nggak tahu kapan anaknya balik. Makanya dia setiap hari dia menunggu di depan pintunya. Dia tunggu anaknya pulang. Dan ketika anaknya pulang, lihat, dia nggak menghakimi, dia nggak marah-marah, dia melakukan perayaan. Karena dia tahu, anak yang hilang telah kembali, anak yang disangkanya mati hidup kembali. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi seorang bapak yang baik? Yang kedua, selalu berdiri teguh dalam iman. Banyak laki-laki ini kurang beriman. Ketakutan, masa depan, dan sebagainya macamnya. Maka kita membutuhkan seorang istri, wanita, untuk membantu kita. Tapi, kalaupun kita tidak beriman, bagaimana bisa diselamatkan keluarga kita, istri kita, anak-anak kita? Makanya sang bapak menunggu anaknya setiap hari pulang di depan pintu, walaupun dia nggak tahu kapan anaknya pulang, tapi dia tetap beriman bahwa anaknya pasti akan pulang. Lalu yang ketiga, bagaimana kita bisa menjadi seorang bapak yang baik? Di dalam firman Tuhan, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Di ayat yang keempat, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Dan bersikaplah sebagai seorang laki-laki dan tetap kuat. Kasih dan laki-laki, satu hal yang berbeda, bertentangan sepertinya, tapi tidak. Seorang laki-laki yang penuh dengan kasih, dia adalah laki-laki sejati. Dia tegas, tapi dia pun juga ada punya sisi kelembutan. Ini yang harus dipunyai kita sebagai bapak yang baik. Bapak yang tegas. Tegas ketika anak sulungnya mulai iri kepada sang bungsu. Dia ingatkan kembali kepada sang sulung. Adikmu telah kembali. Dia mati, dia hidup kembali. Kok kamu malah iri dengan dia? Kita seringkali iri dengan orang yang berdosa ketika dia berbalik kepada Tuhan. Kita menghalangi mereka. Kadang kita berdiri depan pintu supaya dia gak bisa masuk. Sedangkan Bapa selalu membuka tangannya, menantikan anaknya pulang. Kita malah menghalang-halangi anaknya masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi pada pagi hari ini, saya gak panjangkan firman Tuhan. Mari sama kita merenungkan. Apakah kita sudah menjadi Bapa yang baik? Apakah kita sudah menjadi suami yang baik? Apakah kita sudah menjadi pelayan Tuhan yang baik? Supaya semua orang boleh bertobat dan dapat diselamatkan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami belajar dari Engkau, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang selalu menyayangi kami. Kau mengajarkan kami bagaimana kami menjadi seorang laki-laki yang tegas, tapi penuh dengan kelembutan. Ajari kami Bapa, supaya kami bisa seperti Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.